propaganda FPI yang digaungkan oleh Munarman CS haruslah kita lawan, haruslah kita tolak, karena isinya penuh kebohongan dan penyesatan opini publik. Misalnya, dikatakan FPI cinta damai, omong kosong. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Pada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Faiz, Ovian, Andi, Adafi, antum sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, propaganda FPI yang memuja anggotanya yang sebagai syuhada, ya, sebagai mujahid yang mati syahid, ini juga menyesatkan. Ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Kadafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya. Beliau suka nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sedih, sejatinya, kalau menurut Islam, orang yang menyerang atau melawan aparat pemerintah yang sah dengan senjata itu disebut sebagai pemberontak atau bughat, yang arti harfiahnya mereka yang melampaui batas. Misalnya, dikatakan FPI cinta damai, omong kosong. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Amerika, Ahmad Sahal atau akrab disapa dengan Gus Sahal, turut mengomentari pernyataan Sekjen HRS Center Haikal Hasan. Gus Sahal kembali menyerukan penolakan terhadap propaganda Front Pembela Islam atau FPI. Propaganda FPI yang digaungkan oleh Munarman CS haruslah kita lawan, haruslah kita tolak, karena isinya penuh kebohongan dan penyesatan opini publik. Pasalnya, menurut Gus Sahal, propaganda FPI penuh dengan kebohongan dengan tujuan penyesatan opini publik. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Gus Sahal dalam sebuah video pada Jumat 11 Desember 2020. Gus Sahal menyoroti FPI dan Rizik Syihab yang belakangan dirasa olehnya menyebar propaganda bahwa mereka pihak cinta damai. Habib Rizik dan pendukungnya belakangan ini gencar menyebarkan propaganda bahwa mereka pihak yang cinta damai, tetapi dibantai aparat yang zalim. Lalu 6 anggota FPI yang tewas dipuja-puja mati syahid, ujar Gus Sahal seperti dikutip suara.com. Terlepas dari kesimpang siuran informasi bentrok di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, Gus Sahal menekankan propaganda Munarman dan FPI lebih baik ditolak. Sebab Gus Sahal menilai propaganda mereka hanya omong kosong belaka. Selain itu, FPI disebut olehnya sering menyesatkan opini masyarakat. Dalam hal ini, Gus Sahal menyoroti FPI yang mengaku cinta damai dan tidak dibekali dengan senjata sama sekali. Karena Rizik dan pendukungnya belakangan ini gencar menyebarkan propaganda bahwa mereka adalah pihak yang cinta damai tetapi dibantai oleh aparat yang zalim. Lalu 6 anggota FPI yang tewas tadi dipuja-puja sebagai mati syahid, tubuhnya harum, dan seterusnya. Lepas dari itu semua, propaganda FPI yang digaungkan Munarman CS harus kita tolak karena isinya penuh kebohongan dan penyesatan opini publik. Misal FPI cinta damai, omong kosong. Rekam jejak FPI justru penuh dengan kekerasan dan kebencian, terang Gus Sahal. FPI gak pernah bersenjata? Hello, banyak sekali foto menunjukkan betapa bangganya FPI pamer senjata, sambungnya. Lebih lanjut, Gus Sahal menengok sejarah FPI yang disebutnya pernah membantai sekelompok ormas pendukung ISIS. Belum lagi fakta jaringan terorisme banyak yang berafiliasi dengan FPI. Warga Ahmadiyah pernah dibunuh dan dibantai FPI. Selain itu, Habib Rizik dan FPI menyatakan pendukung ISIS. Bahkan Rizik memakai gaya penggal kepala ala ISIS.
tukas intelektual muda NU itu. Mujahid yang mati syahid seperti propaganda FPI? Oh, tidak sama sekali. Penyerang pemerintah yang sah itu kalau diperangi dan mati, ia bukanlah syahid, tapi mati dalam keadaan jahiliyah. Karena orang ini menentang perintah Allah agar menaati ulil amri. Berseberangan dengan Gus Sahal yang mengatakan propaganda FPI soal cinta damai dan tanpa senjata hanya omong kosong belaka, Fadlizon memiliki pendapat lain. Fadlizon mengecam aksi polisi menembak 6 laskar FPI dan menilainya gegabah saat menggunakan senjata. Sebab Fadlizon yakin pendukung Rizik Syihab cinta damai. Ungkapan pembelaan FPI itu diutarakan ke Fadlizon saat hari di mana kejadian penembakan laskar FPI terjadi pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Sebelumnya memang diberitakan bahwa Babe Haikal, sapaan akrabnya, menghebohkan publik terkait ucapan tentang ke-6 laskar Front Pembela Islam yang terlibat baku tembak dengan polisi di Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Jangan takut, Reza bersama saya kata Rasulullah, Sofyan bersama saya kata Rasulullah, Lutfi bersama saya kata Rasulullah, Faiz bersama saya kata Rasulullah, Andi bersama saya kata Rasulullah, dan Gaddafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya, beliau suka nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadi penyerang aparat itu bukan mati syahid, tapi mati sangit, karena ia mati secara jahiliyah. Yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan sesat dan salah jalan, sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah. Haikal Hasan dalam hal ini telah menyatakan bahwa ke-6 laskar FPI yang gugur dalam kasus tersebut telah syahid dan kini tengah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam acara itu. Ibu dan bapak yang ditinggalkan, sahabat-sahabat saya, Lutfi, Reza, Faiz, Sofyan, Andi, dan Gaddafi, antum saat ini sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Haikal Hasan dalam kanal YouTube Rasil TV. Haikal Hasan juga mengungkapkan pengalaman dirinya yang didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi saat kedua anaknya wafat. Anak saya yang pertama meninggal dunia, namanya Umar. Anak saya yang kedua masih saya gendong, Allah panggil lagi, namanya Salma. Demi Allah dikubur dan waktu hujan ini tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar, demi Allah memegang tangan saya, tutur Haikal Hasan. Oleh sebab itu, Haikal Hasan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mimpi seorang yang berduka akibat kematian orang yang syahid. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah hampiri ibu karena orang-orang yang syahid itu hak, kata Haikal Hasan. Gus Sahal menilai pernyataan Haikal Hasan tersebut berdusta sebab membawa-bawa nama Nabi. Bawa-bawa nama Nabi untuk urusan FPI, pecicilan betul. Haikal Hasan jelas berdusta atas nama Nabi, ucap Gus Sahal dalam akun Twitternya sebagaimana dikutip pada Jumat 11 Desember 2020. Dusta yang bawa-bawa Nabi, lebih lanjut, Gus Sahal akan mendapatkan siksa di neraka. Kata Nabi, barang siapa berdusta atas namaku, maka sejatinya bikin reservasi untuk dirinya di neraka, tutur Gus Sahal. Sementara itu, Haikal Hasan yakin bahwa ke-6 laskar FPI yang gugur tersebut syahid. Ia juga kembali menegaskan bahwa ke-6 laskar FPI yang hendak dikebumikan tersebut telah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut, Reza bersama saya, kata Rasulullah. Sofyan bersama saya, kata Rasulullah. Lutfi bersama saya, kata Rasulullah. Faiz bersama saya, kata Rasulullah. Andi bersama saya, kata Rasulullah. Gaddafi, saya bersaksi dia sering ngawal saya. Subhanallah, mereka sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucap Haikal Hasan.